Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu masuk kepada pembahasan at-tasdiqat, ya, yaitu bagian kedua daripada pembahasan dalam ilmu mantik. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Babun fil qadaya wa ahkamiha. Bab menjelaskan mengenai qadiyah-qadiyah wa ahkamiha dan hukum-hukumnya. Qadiyah ini memiliki banyak istilah, ya, atau banyak penamaan. Ada qadiyah itu karena apa? Karena dilihat dari sisi ihtimalnya sesuatu itu atau lafaz itu pada benar dan salah. Maka dia dikatakan khobar nanti. Ya, jadi qadiyah itu dilihat dari ihtimalnya qadiyah tersebut pada benar dan salah, maka bisa dikatakan dengan khobar. Wa min haitsu ifadati al-hukma ikhbaron. Nah, dilihat dari sisi qadiyah itu bisa memberikan pemahaman hukum, maka disebut dengan ikhbar karena menghabarkan, yaitu menghabarkan hukum. Wa min haitsu kauni juz'an minad dalil muqaddaman. Dan dilihat dari sisi qadiyah itu merupakan juz, bagian daripada dalil, ya. Dalil itu kan ada dua, ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra. Nah, maka qadiyah, ya, dilihat dari sisi dia adalah juz'an minad dalil, maka dikatakan muqaddimah. Qadiyah pun bisa dinamakan dengan matluban, objek. Min haitsu yutlabu bid dalil. Yaitu dilihat dari sisi dia itu, ya, diambil, dicari, difaham dengan dalil, maka dikatakan matluban. Wa min haitsu yahsulu bidalil natijah, dan bisa juga dinamai dengan natijah, yaitu dilihat dari sisi dia itu terhasilkan dengan dalil, yaitu didahului dengan dalil terlebih dahulu, ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, baru kemudian menghasilkan natijah. Wa min haitsu yaqa'u fil ilm wa yus'alu anhu mas'alatan. Nah, dilihat dari sisi dia itu bisa bisa jatuh pada ilmu atau bisa memberikan pengetahuan, dan dia itu dipertanyakan, dipermasalahkan, maka dia dikatakan dengan masalah. Ya, fadzatu wahidatun, tapi ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Jadi zatnya itu satu, hakikatnya itu satu, yaitu lafaz yang ihtimal kepada benar dan salah, tapi karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, maka istilahnya pun berbeda-beda. Karena kaidahnya ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Ya, itu sama seperti orang buta, ya, orang buta mengibaratkan ataupun menamai, mengistilahkan gajah itu seperti apa. Kemudian dia megang siungnya, megang telinganya, megang kakinya, kemudian megang perutnya, berbeda-beda kan. Gajah itu, wah, besar, ya, itu karena mungkin megang perutnya. Gajah itu tipis, ya, mungkin karena megang telinganya. Gajah itu panjang, ya, mungkin karena megang belalangnya. Nah, itu karena berbeda-bedanya i'tibarat, maka istilahnya pun akan berbeda-beda. Ma yahtamala as-sidqa li zatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Qadiyah itu adalah sesuatu yang ihtimal kepada benar, li zatihi, karena zatnya, berarti mengecualikan sesuatu yang tidak ihtimal kepada benar, tidak ihtimal artinya pasti, tapi dia bukan karena zatnya, tapi karena sesuatu yang lain, entah itu karena karena kenyataannya ataupun karena siapa yang berbicaranya. Bainahum qadiyatan wa khabaron. Nah, sesuatu yang ihtimal kepada benar secara zat itu di antara para ahli mantik itu disebut dengan nama qadiyah atau nama khabar. Aqulu lamma faragha min mabadi at-tasawwurat wa maqasidiha akhadha yatakallamu ala mabadi at-tasdiqat. Setelah beliau itu menjelaskan mengenai mabadi at-tasawwurat, kuliyatul khamas, wa maqasidiha al-mu'arrifat, kemudian beliau langsung beralih menjelaskan mengenai mabadi tasdiqat, yaitu al-qadaya wa ahkamiha. Wa wahidul qadaya qadiyah, mufradnya qadaya adalah qadiyah.
Wahya muradifatunil khobar. Nah, qadiyah ini muradifnya khobar, sama maknanya. Wa ta'rifuha murakabun ihtamala as-sidqa wal kadziba li zatihi. Definisi daripada qadiyah itu adalah sesuatu yang tersusun, yang ihtimal pada benar dan salah secara zat. Fahtimalu sidqi wal kadzib yukhriju al insya. Maka qaid ihtimalu sidqi wal kadzib itu mengecualikan insya, karena insya tidak ihtimal pada benar dan salah. Ya, insya itu ada yang tolabi, ada yang ghairu tolabi. Yang tolabi seperti misalkan amr, nahi. Yang ghairu tolabi seperti dalam uqud, ya. Pokoknya maknanya itu wujud ada. Karena amr itu ya wujud maknanya, yaitu wujudnya al-ma'mur bih, yaitu wujudnya sesuatu yang diperintahkan. Nah, wa qawlu li zatihi itu liyadkhula fi ma yuqta'u bi sidqihi wa ma yuqta'u bi kadzbihi. Nah, perkataan musannif li zatihi itu agar memasukkan sesuatu yang dipastikan benarnya, yaitu khabarillah wa rasuli, seperti khabarnya Allah yaitu kalamullah dan kalamnya Rasulullah. Wa ma yuqta'u bi kadzbihi, dan juga untuk supaya memasukkan sesuatu yang dipastikan salahnya, seperti kakaunil wahid nisfus samaniyah, 1 itu adalah setengahnya 8. Li'annana law nazarna ila zatil khabar la ra'aynahu yahtamilu as-sidqa wal kadzib. Ini walaupun tidak ihtimal, ya, tidak ihtimal pada benar, tidak ihtimal pada salah, tapi jelas benarnya, jelas salahnya, tetap masih dikatakan khobar atau tetap masih dikatakan qadiyah. Bukan berarti tidak dikatakan qadiyah karena tidak ihtimal, karena qadiyah itu kan katanya ihtimal. Nah, kalau ini tidak ihtimal berarti tidak dikatakan qadiyah. Tidak seperti itu. Karena apa? Li'annana law nazarna ila zatil khabar la ra'aynahu yahtamilu as-sidqa wal kadzib. Karena kita itu kalau kita lihat zatnya khabar, yaitu lafziyahnya khabarillah wa khabar rasulihi, yaitu yahtamilu as-sidqa wal kadzib. Nah, pasti benarnya kalamullah, pasti salahnya sesuatu yang akli atau kalamnya Musailam al-Kadzab misalkan, itu kepastian itu bukan karena zatnya, tapi dipandang atau dilihat dari sudut lain. Nah, biqat'in nazar 'anil mukhbir wal waqi'. Nah, itu secara zat ihtimal pada benar dan salah dengan tanpa melihat mukhbirnya, yaitu yang menghabarkannya, atau waqi'nya, realitanya. Tidak melihat itu, tapi melihat zatiyahnya, lafadznya atau zatnya. Fal qat'u bi ahadil amrayni itu min jihatil mukhbir awil mukhbar bihi. Jadi pasti benar, pasti salah, ya, bi ahadil amrayni itu min jihatil mukhbir, itu dilihat dari sudut pandang siapa yang menghabarkannya atau apa yang dihabarkannya itu. Jadi bukan karena zatnya, bukan karena lafadznya, bukan. Summa qala, kemudian beliau lanjutkan, summal qadaya indahum qismani syartiyatun hamliyatun wasani. Qadiyah menurut ahli mantik itu ada 2, ada qadiyah syartiyah, ada qadiyah hamliyah. Wasani kulliyatun syakhsiyatun. Yang kedua yaitu hamliyah, itu ada 2, ada hamliyah kulliyah, ada hamliyah syakhsiyah. Karena apa? Karena maudhu itu ada 2 kemungkinannya. Ada kalanya maudhunya itu kulli, ada kalanya maudhunya itu juz'i. Nah, ketika maudhunya itu kulli, maka dia masuk kepada hamliyah kulliyah. Nah, ketika maudhunya itu juz'i, maka dia masuk kepada hamliyah syakhsiyah. Nah, yang kullinya itu nanti ada kulli yang musawwar, ada yang ghairu musawwar. Nah, yang musawwar itu yang dibatasi, berarti ada batas. Apakah batasnya itu dengan kulli, maka dikatakan kulliyah musawwar bil kulli, atau istilah ringkasnya kulliyah. Atau dibatasi dengan juz'i, maka disebut dengan kulliyah musawwar bil juz'i. Nah, yang ghairu musawwar itu disebut dengan muhmal nanti, ya. Wal awwalu berarti yang kulliyah, ini kulliyah. Wal awwalu itu imma musawwarun wa imma muhmalun. Nah, yang pertama yang kulli itu ada 2 kemungkinannya. Ada kalanya dia dibatasi, ada kalanya tidak dibatasi.
Yang dibatasi disebut dengan musawar, yang tidak dibatasi disebut dengan muhmal. Wasuru kulliyan wa juz'iyan. Nah, dibatasi dengan apa ini? Nah, dibatasi dengan batas. Nah, batasnya ini ada dua. Ada kalanya batas yang umum, ya, atau batasan yang terbatas. Kalau batasan yang umum ya berarti umum, batasannya itu tidak ada batasannya itu umum. Semuanya, seluruhnya, ya, itu berarti kulli. Tapi kalau batasannya itu juz'i, ya sebagiannya, setengahnya, separuhnya, seperempatnya, itu berarti dibatasi dengan batasan yang terbatas atau batasan yang setengah, separuh. Wasuru kulliyan wa juz'iyan yura wa arba'un aksamuhu haitsu jara. Maka berarti qadiyah itu jumlahnya ada 4, ya. Secara umum ada 2, yaitu kulliyah dengan kulliyah dengan syakhsiyah. Nah, yang kulliyahnya ini itu ada 2, ada kulliyah yang musawwar, ada yang ghair musawwar. Nah, yang musawwarnya ini ada yang musawwar bil kulli, ada musawwar bil juz'i. Dan yang ghair musawwar ini disebut dengan muhmalah. Berarti ada 4. Imma bikullin au bi ba'din au bila syai'in wa laisa ba'du au syibihin jala. Nah, sur batasan-batasan yang membatasi hamliyah kulliyah ini ada ada kulli ijabi, ada kulli salbi, ada yang juz'i ijabi, ada yang juz'i salbi. Nah, ini contoh-contoh yang disebutkan musannif ini mengisyarahkan kepada macam-macamnya. Imma bikullin. Nah, kullin berarti kulli ijabi. Kulli umum, ijabi positif, ya. Kullun, kemudian jami'un ataupun kafatun ataupun apalagi ammatun, ya. Itu kulli ijabi. Atau ba'din ataupun wahidun, isnani, salah satu, pokoknya yang masih ada batasnya, itu berarti salab salab ijabi, ya, salab ijabi. Atau juz'i ijabi. Tadi yang pertama kulli ijabi. Nah, kemudian yang keduanya juz'i ijabi, ya, juz'i ijabi. Au bila syai'a. Nah, bila syai'a ini berarti yang kulli salbi, ya. Walaisa ba'du atau ba'du laisa ini berarti yang juz'i salbi. Au syibihin jala atau yang menyerupainya lah. Wa kulluha mujabatun wa salibatun. Nah, masing-masing dari keempat macam qadiyah tadi itu ada yang mujabah, ada yang salibah. Maka berarti keseluruhannya berjumlah 8 qadiyah. Fahya izan ila tsamani ayibah. Maka berarti qadiyah-qadiyah itu kembalinya kepada 8 jumlahnya itu. Ya, jadi kulli kulli ada ya hamliyah kulliyah. Hamliyah kulliyah ada yang musawwar, ada yang ghair musawwar. Yang musawwar ada kulliyah musawwar bil kulli, itu ada yang mujabah, ada yang juz'iyah, kemudian musawwar bil juz'inya juga ada yang mujabah, ada yang salibah, kemudian ada yang muhmalnya, ini juga ada yang mujabah, ada yang salibah, kemudian yang syakhsiyahnya pun ada mujabah, ada yang salibah. Berarti semuanya ada 8 nanti. Aqulu al-qadiyatu qismani, syartiyatun wa hamliyatun. Jadi qadiyah itu ada 2. Ada qadiyah syartiyah, ada qadiyah hamliyah. Hanya yang pertama ini penjelasannya belakangan nanti. Wal ula ya'ti al-kalamu 'alaiha fil matan. Nah, yang pertama ini penjelasannya itu akan ada di matan nanti setelah hamliyah. Jadi yang pertama beliau akan menjelaskan tentang hamliyah terlebih dahulu. Wa tsaniyatu wa hiya al-hamliyah. Nah, yang kedua berarti hamliyah. Ini yang akan beliau jelaskan terlebih dahulu. Apa hamliyah? Hamliyah ialah istamalat ala maudu'in wa mahmulin. Hamliyah itu kan hamlun itu mengarahkan, yaitu mengarahkan hukum kepada maudu'nya. Ma istamalat ala maudu'in wa mahmulin, yaitu qadiyah yang mencakup maudu' dan mahmul, terdiri dari maudu' dan mahmul. Maudu' itu berarti mahkum alaihnya, ya. Mahmul berarti mahkum bihnya.
atau maudhu itu adalah isimnya, sesuatu yang menerima hukum. Mahmul itu adalah hukumnya, hukum yang dilimpahkan kepada maudhu atau kepada isimnya itu. Seperti Zaidun katibun. Zaidun ini berarti maudhu'nya, katibun berarti mahmulnya. Ini dalam jumlah ismiyah. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah sebaliknya. Ya. Kataba Zaidun misalkan. Nah, Zaidun yaktub misalkan, itu ismiyah. Nah, kalau yang fi'liyah misalkan yaitu yaktubu Zaidun misalkan, yaktubu Zaidun, maka yaktubu itu dia menjadi mahmulnya, Zaidun dia menjadi maudhu'nya. Pokoknya maudhu itu dia isim. Imma yakuna maudhu'uha kulliyan wa imma juz'iyan. Nah, qadiyah itu ada 4, yaitu karena apa? Karena maudhu'nya qadiyah itu ada 2 kemungkinannya. Kalau tidak kulli dia juz'i. Kalau tidak kulli dia juz'i. Nah, kullinya pun ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan kulli yang terbatas, ada kemungkinan kulli yang tidak terbatas. Kulli yang terbatas itu berarti yang musawwar, yang ada batasnya maksudnya. Nah, yang ada batasnya ini nanti ada yang musawwar bil kulli, ada musawwar bil juz'i, dan ada yang tidak ada batasnya. Maka itu yang disebut dengan muhmal, ya. Jadi imma yakuna maudhu'uha kulliyan kal insan hayawan, ini kulli, ya, umum. Au juz'iyan, atau maudhu'nya itu juz'i. Juz'i itu berarti ya muayyan, sesuatu yang satu yang tidak mencakup yang lainnya. Zaidun katibun. Nah, fasaniyatu, ini saniyatu atau kepada juz'iyannya, atau arahnya larinya kepada juz'iyan. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua itu berarti kemungkinan yang juz'i. Nah, fasaniyatu itu sama saksiyatan. Nah, yang kedua yaitu juz'i, itu yang disebut dengan saksiyah. Jadi ini wajhul hasrnya, ya. Wajhul hasrnya. Kenapa kok dia itu hanya ada 4, tidak lebih dari 4? Yaitu karena maudhu itu yaitu sesuatu yang menerima hukum, itu hanya ada 2 kemungkinan. Ada kalanya maudhu'nya itu kulli, dan ada kalanya maudhu'nya itu juz'i. Nah, ketika maudhu'nya itu kulli, maka ada 2 kemungkinan. Ada kalanya kulli yang musawwar, ada kalanya kulli yang ghairu musawwar. Nah, ketika kullinya musawwar, maka ada 2 kemungkinan. Ada kalanya musawwar bil kulli, ada kalanya musawwar bil juz'i. Nah, yang ghairu musawwar itu yang disebut dengan muhmal, itu ketika kulli. Nah, ketika juz'i, nah yang ketika juz'i ini fasaniyatu, yaitu yang juz'i itu tusamma saksiyatan. Nah, yang juz'i itulah yang disebut dengan saksiyah, yaitu dalam contoh Zaidun katibun. Wal ula in kanat muhmalatan minasur sumiyat muhmalatan. Nah, yang pertama yang kulli tadi itu ada 2 kemungkinan, ada kalanya dia dibatasi, ada kalanya tidak dibatasi. Nah, ketika dia tidak dibatasi, muhmalah minasur, sumiyat muhmalatan, maka dikatakan muhmalah. Seperti al-insan hayawan, manusia itu hayawan. Ya, tidak ada keterangan semua manusia, setengah manusia, separuh manusia, tidak ada keterangan seperti itu. Pokoknya manusia. Nah, ini berarti muhmal, ya, kulli tapi muhmal. Wa in kanat musawwaratan, tapi kalau dia itu musawwarah, dibatasi, maka ada kalanya batasan itu umum, ada kalanya batasannya itu setengah atau juz'i, sebagian. Fa in kana asuru kullan au ma fi ma'nahu, maka apabila batasannya itu menyeluruh atau sesuatu yang semakna dengan menyeluruh, ya, fal qadiyah kulliyah, maka qadiyahnya disebut dengan qadiyah kulliyah atau kulliyah musawwar bil kulli, gitu, ya, musawwar bil kulliyah. Kakullu insan. Nah, ini kan ada surnya, yaitu kullu insan, amatul insan, hayawanun. Ini ada surnya, yaitu surnya sur bil kulli. Wa in kana ba'dhan aw ma fi ma'nahu fa juz'iyyatun. Dan apabila surnya itu menggunakan ba'dhan, sebagian, atau yang semakna dengan sebagian, maka disebut dengan juz'iyah atau kulliyah musawwar bil juz'i ka ba'dil insan aw wahidun minal insan hayawanun. Seperti perkataan setengah daripada manusia, hanya sebagian manusia, atau satu di antara manusia, itu hayawanun.
Ini benar ya. Setengah daripada manusia itu hayawanun, satu daripada manusia itu hayawanun. Ya memang benar, satunya nggak melihat mafhum mukhalafahnya ya. Jadi perkataan ini benar apa salah? Sebagian manusia itu hayawan, benar tidak? Sebagian manusia itu hayawan, benar kan? Ya ini kita ini sebagian manusia ini hayawan, benar hayawan. Bukan berarti mafhumnya itu sebagian manusia itu hayawan, berarti sebagiannya lagi bukan hayawan. Enggak seperti itu. Itu dilalah beda lagi. Tapi mafhum yang ditangkapnya sebagian manusia itu ya apa yang menjadi petunjuknya itu. Jadi sebagian manusia itu hayawan, ya sebagiannya itu benar hayawan. Awwahidun minal insan hayawanun. Fatulah khosu anal qadaya arba'atun. Maka ringkasnya atau fatalah khosu anal qadaya arba'atun. Maka kesimpulannya qadiyah itu ada 4. Ada saksiyah berarti maudhu'nya yang juz'i, ingkana maudhu'uha juz'iyan kazaidun katibun, atau muhmalatan ingkana kulliyan tapi lam tusawwar. Tidak ada batasnya. Al insan hayawanun. Wa kulliyatan bi an suwirat bisuri al kulli. Kulliyah berarti kulliyah musawwar bil kulli. Ini ketika dia di suwirat bisur, yaitu dibatasi dengan sur yang kulli. Seperti kullu insanin hayawan. Wa juz'iyah atau juz'iyah in suwirat bisuri al juz'i ka ba'dil insan hayawanun. Seperti sebagian manusia itu hayawan. Nah, wa kullun min hadhil arba'ah imma yakuna mujaban kama taqaddam au saliban, atau negatif seperti Zaidun laisa bikatibin. Zaid itu bukanlah seorang yang bisa menulis. Wal insanu laisa bihajarin, manusia itu bukanlah batu. Wala syai'a minal insan bihajarin. Tidak ada manusia yang batu. Wa ba'dul insan laisa bihajarin. Fatakunu al-aqsam samaniyah. Maka berarti jumlah keseluruhannya qadiyah itu ada 8. Ya, tapi ada tambahan satu lagi qadiyah yang disebut dengan qadiyah tabi'iyah. Tapi ini tidak masyhur di kalangan ahli mantik. Wa zada ba'dum qisman akhar samahu tabi'iyah wa ya allati lam yubayyin fiha kamiyatul afrad, yaitu yang tidak menjelaskan kamiyahnya afrad, banyak sedikitnya afrad. Wala tasluhu li'an tasduqa kulliyatan wala juz'iyatan, dan tidak patut juga dia dikatakan kulliyah atau mencakup kulli ataupun juz'i. Jadi tidak ada ketercakupan ataupun tidak ada makna keseluruhan ataupun sebagian, itu tidak bisa disifati dengan kulli atau juz'i itu. Seperti al-insan nau'un. Manusia itu nau', al-insan ini adalah nau'. Nah, hayawan itu jinsun. Nah, nau'un jinsun ini tidak bisa la tasduq kulliyatan walau juz'iyan. Sebagian manusia itu nau', munah hayawan itu jenis, enggak. Karena apa? Karena ini adalah qadiyah tabi'iyah, yaitu tabiatnya manusia, yaitu ya karakternya atau kategorinya, yaitu manusia itu adalah nau', hayawan itu kategorinya adalah jenis. Tapi wal haqqu an hada khilatun fi syakhsiyah, tapi yang benar bahwa qadiyah tabi'iyah ini juga masuknya ke dalam syakhsiyah. Karena apa? Li'annal hukma fiha ala syai'in muayyan musyakhas fi zihni itu makhsusun lam yu'tabar fi umumun. Karena hukum yang ada padanya yaitu ala syai'in muayyan, itu menghukumi pada sesuatu yang tertentu yang musyakhas, yaitu al-insannya. Al-insan itu nau'un, itu musyakhas fi zihni, tergambar terbentuk dalam hati, ya manusia, yaitu ya hayawanun natikun, itu kan tergambar di dalam hati. Itu berarti maksusun, tertentu, lam yu'tabar fi umum, tidak dianggap sebagai umum, maka berarti dikatakan atau termasuknya ke dalam kategori qadiyah syakhsiyah. Nah, wa'lam anna kulla wahidatin minal qadaya as-samaniyah al-mutaqaddimah in ju'ilat. Ini sih tambahan ini. Ini juga tidak ada sedikit. Ya, enggak apa-apa, sedikit hanya mengetahui saja ya. Jadi, qadiyah yang ada 8 ini itu nanti dibagi lagi, ada yang ma'dulah, ada yang muhassalah. Ma'dulah itu maknanya adil, dipindah ya. Yaitu memindah adat salab dari makna asal yang maknanya itu adalah
nafyun nisbat, salbun nisbat, menafikan nisbat, yaitu menafikan hukum, kemudian dipindah, dialihkan kepada makna, menjadikan juz atau sisi-sisi qadiyah, entah itu maudhu atau mahmul atau kedua-duanya, itu menjadikannya sebagai sesuatu yang bersifat adami, yaitu tidak ada. Nah, definisinya ma'dulah itu adalah in ju'ilat adatu salab juz'an min mawdu'iha au mahmuliha au min huma sumiyat ma'dulatan. Itu apabila adat salab itu dijadikan juz, dijadikan bagian. Dijadikan bagian dari maudhu atau bagian daripada mahmul. Wa illa sumiyat muhassalatan wa wujudiyatan. Tapi kalau tidak dianggap sebagai bagian daripada maudhu atau mahmul atau kedua-duanya, maka disebut dengan nama muhassalah atau wujudiyah, yaitu yang bersifat wujudi, ada, bukan adamiyah. Nah, di sini contohnya watang qasimu al-ma'dulah ila salasati aqsam. Ada ma'dulatul maudhu wa ya ma ju'ilat adatu salab juz'an min mawdu'iha. Ma'dulah maudhu itu berarti adat salabnya dijadikan sebagai bagian daripada maudhu'nya. Adat salab dijadikan sebagai bagian daripada maudhu'. Contoh yang ini kurang jelas. Saya coba cari contoh lain, misalkan la annami jamad, misalkan la annami jamad selain daripada yang berkembang atau selain daripada yang bertumbuh, ya, selain yang tumbuh atau yang berkembang, itu berarti jamad, ya. La annami jamad, sesuatu yang tidak berkembang, gitu. La annami itu sesuatu yang tidak berkembang. Jadi la-nya ini juz'an minal maudhu, itu masuk kepada bagiannya al maudhu, yaitu an-nami. Arti maknanya sesuatu yang tidak berkembang ini dia jamad, berarti sesuatu yang tidak berkembang, ya, seperti batu, air dan lain sebagainya. Itu ma'dulatul maudhu. Jadi nafi yang ada pada maudhu itu dialihkan fungsinya, yang fungsi awal itu adalah menafikan nisbat, ya, menafikan nisbat, tapi kemudian dijadikan sebagai sifat adamiyah yang ada pada maudhu, ya, yang menjadi adamiyah yang ada pada maudhu, yaitu sesuatu yang selain yang berkembang, maknanya itu, ya. Jadi lan nami itu maknanya adalah selain yang berkembang. Selain yang berkembang itu jamad. Tapi kalau makna nafi asalnya itu kan tidak, ya. Tidak, sesuatu yang tidak berkembang. Sesuatu yang tidak berkembang itu nafyun nisbat atau nafyul hukmi. Tapi ketika nafinya ini atau salabnya ini dijadikan bagian, maka yang awal mulanya itu maknanya adalah nafyun nisbat atau salbun nisbat, maka maknanya menjadi adamiyah fil maudhu, gitu. Jadi maudhu'nya ini bersifat adami, berarti lan nami jamadun itu maknanya adalah selain yang berkembang. Selain yang berkembang itu berarti jamad. Ya, selain yang berkembang itu berarti jamad. Itu ma'dulatul maudhu. Nah, kalau ma'dulatul mahmul berarti adat nafi yang ada pada mahmul itu dipindah. Yang awalnya itu berfungsi sebagai nafyu nisbat atau salbun nisbat, itu dipindah, dialih kepada makna menjadikan mahmul itu bersifat adami, bersifat tidak ada. Seperti kullu insanin huwa la farosun. Setiap manusia itu ya huwa la farosun, ay ghairu farison, ghairu farisin. Yaitu setiap manusia itu berarti ya sesuatu selain daripada kuda. Nah, selain daripada kuda ini ma'dulatul mahmul, yaitu nafi yang ada pada mahmul itu dipindah fungsinya, yang awalnya berfungsi menafikan nisbat, ya, menafikan hukum, kemudian dipindah dijadikan sebagai sebagai
bersifat adami yang ada pada mahmul itu, yaitu manusia semua manusia itu ya selain daripada faros gitu. Nah, atau ma'dulatu tarafain, yaitu ketika ada tu salab juz'an minal maudu wal mahmul mislu kullu ma laisa bihayawanin huwa la insan. Ini dua-duanya. Segala sesuatu selain daripada hewan itu berarti ya bukan manusia. Ini bukan manusia. Ini adat salab yaitu la itu dijadikan sebagai juz daripada maudu yang ada pada kullu ma laisa bihayawanin dan juga juz yang ada pada mahmul yaitu la insan. Nah, kalau yang muhassalah itu berarti maknanya wujudiyah. Kalau yang tadi maknanya adamiyah ya tidak ada ataupun selain itu. Nah, selain kan berarti ya tidak ada ya. Yang adanya itu adalah semua manusia itu. Semua manusia itu berarti ya selain daripada faros. Berarti ya tidak ada faros di situ. Yang ada hanya manusia itu. Nah, kalau yang muhassalah atau disebutnya dengan wujudiyah ini berarti sifat yang ada pada mahmul atau sifat yang ada pada maudu atau sifat yang ada pada dua-duanya ini bersifat muhassalah, terhasilkan atau wujudiyah, wujud ada gitu. Seperti kullu mujtahidin najihun. Ini yang jelas muhassalahnya. Atau yang nafi tapi maknanya itu wujudiyah. La syai'a minal jamad bi insanin. Tidak ada sesuatu daripada yang jamad yaitu manusia. Ya, ini wujudnya manusia itu ya ada tapi dia selain daripada manusia itu. Selain daripada yang jamad ya, selain daripada yang jamad itu berarti manusia. Artinya adanya manusia itu ada wujudnya manusia itu yaitu selain daripada yang bersifat jamad atau selain yang jamad gitu. Nah, jadi qadiyah hamliyah ini dia terdiri daripada dua rukun yaitu maudu dengan mahmul. Tapi sebetulnya ada lagi, yaitu ada kadang menambahkan 2, 3 lah. Nisbat ini pasti adanya. Maudu, mahmul, nisbat. Nah, satunya lagi itu ada yang disebut dengan robito. Tapi robito kadang memasukkan, kadang juga tidak. Nah, maudu ini berarti ya sesuatu yang menerima hukum. Mahmul itu berarti ya hukumnya, hukum yang diarahkan kepada maudu. Nisbat ya berarti nisbat yaitu nisbat hukum kepada yang dihukuminya. Nah, robito itu penghubung yaitu penghubung antara maudu dengan mahmul. Nah, contoh misalkan kullu insanin huwa la farasun. Nah, ini kullu insanin ini disebut dengan maudu, kemudian huwanya disebut dengan robito ya, yaitu yang menghubungkan antara kullu insan dengan la farasun. La farasunnya ini adalah mahmul. Nah, kemudian nisbatnya kullu insan dinisbatkan kepada la farasun, ini disebut dengan nisbat. Jadi qadiyah hamliyah itu arkannya ada 4. Namun kadang ada 3, namun kadang juga ada 2. Makanya istilahnya nanti ada yang disebut dengan sunaiyah, ada yang disebut dengan sulasiyah, ada yang disebut dengan rubaiyah. Tuh. Di sini maka fatusama al-qadiyah al-hamliyah 'inda adami rabita sunaiyah. Ketika tidak ada rabita ya misalkan kullu insanin la farasun maka dikatakan sunaiyah. Karena apa? Karena terdiri dari 2 komponen saja. Litaraku biha min juz'aini wa 'inda dzikr rabita sulasiyah. Nah, ketika menyebutkan rabita maka dikatakan sulasiyah karena terdiri dari 3 juz. Ya, dan dikatakan rubaiyah itu ketika dia litaraku biha min arba'ati ajzabi atibari nisbat war rabito juz'aini mukhtilafaini, yaitu karena memandang nisbat dan rabito itu sebagai juz yang berbeda gitu ya. Wa'lam anal musannif qala fi ta'rifil qadiyah ma ihtamala as-sidqa wa lam yaqul wal kadhib lil iktifa. Nah, ketahuilah bahwasanya musannif itu berkata dalam definisi qadiyah adalah ma ihtamala as-sidqa, tidak berkata al-kadzib, yaitu ma ihtamal as-sidqa faqat lidati. Tidak ada kata al-kadzibnya. Kenapa? Lil iktifa. Karena menganggap cukup dengan as-sidqa saja. Wa ta'limil adab fit ta'bir, yaitu dan mengajari adab dalam pengungkapan kata-kata. Ya, agar orang itu tidak diajari berbohong lah. Pokoknya qadiyah itu adalah sesuatu yang ihtimal pada benarnya. Berarti ya ingin mengajarkan kita itu untuk benar gitu, untuk jujur. Walaupun ya hakikatnya
ada ihtimal kadzib gitu. Tapi sengaja tidak disebutkan biar kita itu ya selalu benar gitu. Jangan sampai berbohong. Summa qala wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim. Aidon ila syartiyatin muttasila wa misluha syartiyatun munfasila. Juz'ahuma muqaddamun wa tali amma bayanu zatil ittisali ma aujabat talazumal juz'aini wa zatul infisali duna maini. Ma aujabat tanafuran bainahuma aksamuha salasatun fal tu'lama. Mani'u jam'in aw khuluwin aw huma wa huwal haqiqiyul akhassu fa'lama. Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun. Nah, setelah hamliyah kemudian menjelaskan syartiyah. Nah, syartiyah itu apa? Syartiyah itu qadiyah yang di dalamnya yaitu menghukumi, yaitu qadiyah yang di dalamnya itu terdapat hukum yang terdapat hukum atau menghukumi pada ta'liq itu. Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun. Yaitu qadiyah yang di dalamnya itu menghukumi ta'liq. Ta'liq itu kebergantungan. Ya, kebergantungan sesuatu pada sesuatu yang lain. Atau syartiyah itu tidak hanya kebergantungan, tapi adanya apa? Tanafur atau tanafi, ya, yaitu saling menafikan satu sama lain. Jadi ada dua hakikat syartiyah itu, yaitu qadiyah yang menghukumi pada ta'liq, yaitu kebergantungan sesuatu pada sesuatu yang lain, atau yaitu menghukumi pada tanafi, yaitu saling menafikannya satu sama lain. Nanti ada di sini. Wa tanqasimu aidon ila syartiyatin muttasilatin wa misluha syartiyatun munfasilatun. Maka qadiyah syartiyah ini ada dua, yaitu karena melihat tadi itu. Yang ta'liq berarti nanti muttasilah, tapi kalau yang tanafi nanti disebut dengan munfasilah. Maka qadiyah syartiyah ini terbagi pada dua macam, ada syartiyah muttasilah dan semacamnya, atau yang kedua itu adalah syartiyah munfasilah. Juz'ahuma muqaddamun wa tali. Nah, juz keduanya itu disebut dengan muqaddam dan tali. Kalau hamliyah sebutannya apa? Maudhu dan mahmul. Tapi kalau dalam syartiyah disebut dengan muqaddam dan tali. Amma bayanu zatil ittisali ma'aujabat talazumal juz'aini. Adapun penjelasan mengenai muttasil, ya, qadiyah syartiyah muttasilah ialah ma'aujabat talazumal juz'aini, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya kelaziman daripada dua juznya. Kelaziman daripada dua juznya, yaitu salah satu masing-masing daripada dua juznya itu saling bergantung kepada yang lainnya. Saling talazum itu, saling menetapkan satu sama lain. Ada tidak adanya yaitu bergantung pada ada tidak adanya sesuatu yang lainnya. Wa dzatul infisali duna maini ma'aujabat tanafuron bainahuma aksamuha, ya, ma'aujabat tanafuron bainahuma. Nah, sedangkan munfasilah yaitu qadiyah syartiyah munfasilah yaitu ma'aujabat tanafuron, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya tanafur, adanya saling tanafur. Tanafur itu maknanya kan saling menjauhkan atau saling melarikan atau saling menafikan antara keduanya. Ketika ditetapkan qadiyah ini, maka qadiyah satunya berarti tidak ada. Ketika menetapkan qadiyah ini, maka qadiyah satunya tidak ada. Misalkan al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Nah, ketika kita menetapkan imma zaujun berarti kita menafikan fardun. Bilangan itu ada kalanya genap. Ya, berarti tidak memasukkan fard atau imma fardun. Fardun berarti ya menafikan adanya zauj. Jadi makna zauj itu menafikan farad, makna farad itu menafikan zauj. Aksamuha salah satu faltu alama. Nah, yang kedua ini yaitu qadiyah syartiyah munfasilah yang aujabat tanafuron bainahuma atau tanafian bainahuma. Ini ada tiga. Ada yang mani'u jam'in, yaitu yang mani' tercegah kumpul dua-duanya.
baik muqaddam ataupun talinya, atau mani'u khuluwin. Atau mani'u khuluwin tercegah tidak ada, tercegah sepi, berarti pasti ada, cuman adanya itu ya salah satunya. Au huma, atau tercegah dari dua-duanya, ya tercegah dari dua-duanya. Jamu' tercegah, khulu juga tercegah. Kumpul jadi satu juga tidak mungkin, tidak ada sama sekali juga tidak mungkin gitu. Wau al hakiki, dan ini yang hakikinya, al akhos yang paling khusus, yaitu karena apa? Karena mencakup torofain dua-duanya, tidak hanya mani'u jam'in saja, tapi juga mani'u jam'in wa khuluwin nanti. Nah, keterangannya nanti disarah di sini. Aqulu lamma takallamu 'anil qadhiyah al-hamliyah akhadha yatakallamu 'ala syartiyah. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang qadhiyah hamliyah, kemudian beliau langsung bergegas menuju menjelaskan qadhiyah syartiyah. Li'anal ula juz'un minas saniyah. Karena apa? Karena yang pertama itu adalah juz daripada yang kedua. Wal juz'u muqaddamun 'alal kull. Sedangkan juz itu lebih didahulukan daripada kul. Ya, sedangkan juz itu lebih didahulukan daripada kul. Ya, hamliyah itu juz daripada syartiyah. Syartiyah itu kan terdiri daripada muqaddam dan tali, ya. Muqaddam dan tali. Syarat dengan apabila ini maka akan seperti ini. Nah, apabila seperti ini itu adalah hamliyah, di situ sudah ada hamliyahnya. Nah, berarti hamliyah itu adalah juz daripada syartiyah. Apabila ingkanat asyamsu toli'atan fannaharu maujud. Itu kan ingkanat asyamsu toli'atan, asyamsu toli'atun itu kan hamliyah. Atau an-naharu maujud itu juga hamliyah. Berarti hamliyah itu adalah juz daripada syartiyah. Wal juz'u muqaddamun 'alal kul. Dan juz itu lebih didahulukan daripada kul. Wa'arrafaha biqaulihi wa in 'ala ta'liqi al-bait. Yakni, dan beliau mendefinisikan qadhiyah syartiyah dengan perkataannya wa in 'ala ta'liqi, yaitu qadhiyah yang menghukumi pada ta'liq, yaitu kebergantungan sesuatu pada sesuatu yang lain. Yakni maksudnya apa? Annal qadhiyah syartiyah ma turukibat min juz'aini atau tarokabat min juz'aini, yaitu qadhiyah yang tersusun atau disusun dari dua juz. Rubitu ahaduhuma bil akhar bi adati syartin aw inadin. Yang salah satunya itu dihubungkan dengan yang lain, dihubungkan dengan apa? Bi adati syartin, dengan adat syarat. In, ya misalkan in kanat asyamsu toli'atan fannaharu maujudun, misalkan, berarti pakai in syartiyah. Atau inad itu kan ingkar itu berarti ya infisol, berarti menggunakan adat imma, yaitu tadi al insanu imma zaidun wa imma amrun wa imma bakrun misalkan. Nah, ini berarti inad itu mengingkari, artinya ketika kita mengatakan al insanu imma zaidun, ya berarti kita mengingkari amr, ya karena zaid itu yaitu zaid, berarti bukan amr. Imma bakrun, ya berarti bakr, berarti bukan zaid gitu. Ya. Wal inadu ma'nahu at-tanafi. Nah, inad itu maknanya tanafi. Artinya tanafi ketika menyebutkan sesuatu itu berarti menafikan selain daripada sesuatu itu. At-talibu Imam Muhammad wa Imam Ahmad. Nah, ketika at-talibu Imam Muhammad, berarti dengan kita menetapkan Imam Muhammad, maka berarti menafikan selain Muhammad gitu. Wal inad ma'nahu at-tanafi wa yumkin an tu'arraf al-qadhiyah syartiyah bi anha allati yanhalu tarafaha ila jumlatain. Nah, atau qadhiyah syartiyah itu bisa diartikan, bisa didefinisikan dengan qadhiyah yang dua sisinya itu terurai pada dua jumlah. Yang terurai pada dua jumlah itu tadi, yaitu muqaddam dengan tali. Au ya allati yuhkamu fiha 'ala ta'liq. Oh, ini yang tarafaha ilal jumlatain, ini berarti yang qadhiyah syartiyah munfasilah ya. Al-adad imma zaujun wa imma fardun. Ini berarti dua torofnya itu terurai pada dua jumlah, yaitu imma zaujun atau imma fardun.
atau allati yuhkamu fiha ala ta'liq, atau qadiyah yang menghukumi pada ta'liq, atau wujudu ihda qadiyatiha mu'allaqun ala wujudil ukhra. Ini yang disebut dengan qadiyah syartiyah muttasilah berarti ya, yaitu adanya salah satu qadiyah itu digantungkan pada adanya qadiyah yang lain. In kanat asyamsu thali'atan misalkan fannaharu maujud. Nah ini berarti adanya an-nahar maujud ini mu'allaqun bi al-muqaddam, yaitu dengan qadiyah sebelumnya. Kaqaulina in kanat asyamsu thali'atan fannaharu maujudun wal adadu imma zaujun wa imma fardun fal ula tusamma syartiyatan muttasilatan wa tsaniyatu tusamma syartiyatan munfasilatan. Jadi yang pertama itu namanya muttasilah. Karena apa? Karena qadiyah pada yang pertama yaitu qadiyah hukima ala ta'liq, yaitu menghukumi ta'liq, yaitu kebergantungan. Kebergantungan apa? Kebergantungan adanya qadiyah salah satunya itu digantungkan pada qadiyah yang lain, yaitu adanya an-naharu maujudun itu digantungkan pada asyamsu thali'atan. Nah, in kanat asyamsu thali'atan, nah in kanat asyamsu thali'atan ini sababnya. Nah, an-naharu maujud ini musababnya, ya sesuatu yang disebabkannya. Nah, syarat ini boleh dibolak-balik, artinya secara lafziyahnya, secara lafad, pelafad dan penulisannya itu syarat itu boleh di awal, boleh di akhir. Jadi boleh kita baca in kanati syamsu thali'atan fannaharu maujudun, atau in kanat fannaharu maujudun in kanati syamsu thali'atan, boleh secara lafad. Tapi kalau secara makna itu ya secara makna, artinya secara makna itu secara tabiat itu namanya syarat, ya harus muqaddam, tidak ada syarat yang belakangan itu. Ya wujudnya matahari, wujudnya siang itu kan musabab, syaratnya itu syamsu thali'atan. Kira-kira siang dengan terbitnya matahari mana dulu secara tabiatnya, secara kenyataannya? Itu kan matahari dulu, ya matahari dulu terbit, baru setelah matahari terbit timbullah siang, gitu, wujudlah siang. Itu secara maknanya, secara tabiatnya itu syarat harus muqaddam. Tapi kalau secara lafziahnya itu syarat boleh muqaddam, boleh juga muakhar, ya. Wal adadu imma zaujun wa imma fardun, ini tusamma syartiyatan munfasilatan. Dikatakan munfasil itu ya karena dipisah dengan adat infisol itu, atau adat inad, adat tanafi, yaitu lafaz imma itu, imma. Wa awwalu kullin minhuma yusamma muqaddaman wa tsani yusamma taliyan. Nah, masing-masing dari keduanya itu disebut dengan muqaddimah. Wa awwalu kullin minha, yang pertama ya, masing-masing qadiyah yang pertama dari keduanya itu disebut dengan muqaddaman, wa tsani yusamma taliyan. Tapi al juz'u awal fi dzikri fil munfasilah wal awwalu fi rutbah wa in dzukira akhiran fil muttasila yusamma muqaddaman. Jadi ada beda. Jadi muqaddam dalam muttasil berbeda muqaddam pada munfasil. Muqaddam dalam munfasil itu juz'ul awal fi dzikri, yaitu juz yang pertama dalam penyebutan. Dalam penyebutan. Jadi dalam contoh wal adadu imma zaujun wa imma fardun, berarti wal adadu imma zaujun, ya, imma zaujun ini adalah disebut dengan muqaddimah, ya. Karena apa? Karena dia juz'ul awal fi dzikri, yaitu juz pertama dalam penyebutannya, ya, dalam penyebutannya. Berarti wal adadu imma zaujun ini adalah muqaddam. Nah, imma fardunnya itu tali. Tapi kalau muqaddimah dalam qadiyah muttasilah, ya, qadiyah syartiyah muttasilah itu yang dikatakan muqaddam itu adalah al juz'ul awal fi rutbah, yaitu juz awal dalam rutbah, atau istilahnya makna tadi yang saya jelaskan itu. Ya, makna tadi rutbah, kedudukannya. In kanat asyamsu thali'atan fannaharu maujud. Secara kedudukan, ya, secara kedudukan itu yang wal awal yang didahulukan itu syarat atau masrut, atau sabab ataukah musabab, otomatis sabab atau syarat.
Berarti ingkanati syamsu toli'atan fannaharu maujud, itu yang pertama kali ada secara rutbah itu adalah asyamsu toli'atan, walaupun secara penyebutan itu di akhir. Misalkan penyebutannya begini, fannaharu maujudun ingkanat asyamsu toli'atan. Walaupun ingkanat asyamsu toli'atan secara penyebutan itu berada di akhir, tapi secara rutbah, secara kedudukan, secara tabi'iyah itu sabab syarat adanya di awal. Maka sesuatu yang berada di awal secara rutbah itu dikatakan muqaddam dalam qadiyah syartiyah muttasilah. Tapi dalam qadiyah syartiyah munfasilah yang disebut dengan muqaddam adalah juz awal dalam penyebutan, bukan dalam kedudukan. Ya, wal juz'u asani kadzalik yusamma taliyan wa in zikra awalan fil muttasilah. Begitupun dalam tali. Jadi tali dalam qadiyah syartiyah munfasilah itu adalah qadiyah yang disebutkan kedua, ya. Qadiyah yang disebutkan kedua dalam apa? Dalam penyebutan, dalam qadiyah syartiyah munfasilah. Tapi kalau dalam qadiyah syartiyah muttasilah yang disebut dengan tali itu adalah juz yang disebutkan terakhir atau juz yang disebutkan kedua secara rutbah. Berarti dalam contoh di atas, ingkanat asyamsu tali'atan fannaharu maujud, maka yang disebut dengan tali adalah an-naharu maujud. Ya, fannaharu maujudun itu adalah tali. Karena apa? Karena fannaharu maujudun itu adalah juz yang diakhirkan secara rutbah, secara kedudukan atau secara sifat atau secara tabi'iyahnya. Karena dia menjadi masrutnya atau musababnya. Misalkan Grense datang kemudian dimuliakan. Nah ini pemuliaan terhadap Grense itu kira-kira setelah Grense datang atau sebelum Grense datang kemudian dimuliakan apa? Sudah dimuliakan. Itu kan setelah Grense datang. Nah ketika Grense datang itu adalah syaratnya. Nah pemuliaan itu masrutnya. Jadi apabila Grense datang maka Jokowi memuliakan Grense misalkan. Nah, Jokowi memuliakan Grense ini dikatakan apa? Tali secara apa? Tali secara rutbah, yaitu tali secara kedudukannya. Karena apa? Karena Jokowi memuliakan Grense itu musababnya atau masrutnya yang syaratnya itu adalah Grense datang itu. Ya. Jadi bedanya seperti itu saja. Kalau dalam muttasil yang namanya muqaddam itu adalah sesuatu yang disebutkan lebih dulu secara rutbah walaupun secara lafadz diakhirkan. Tapi dalam muqaddimah syartiyah munfasilah yang disebut dengan muqaddam adalah sesuatu yang disebutkan secara sesuatu yang disebutkan lebih dulu secara lafadz, ya, secara lafadz. Nah, demikian pun dalam tali. Tali dalam qadiyah muttasilah adalah sesuatu yang disebutkan belakangan atau sesuatu yang disebutkan kedua secara rutbah walaupun disebutkan lebih dulu secara lafadz. Demikian pun dalam qadiyah munfasilahnya dikatakan tali itu adalah qadiyah yang disebutkan akhir atau yang disebutkan kedua secara pelafadan, ya, secara pelafadan. Fa syartiyatu al muttasilah mana? Fal ula tusamma syartiyatan muttasilatan wa tsaniyatu tusamma syartiyatan munfasilatan wa awwalu kullin minhuma yusamma muqaddaman wa tsani yusamma taliyan. Fa syartiyatul muttasilah ma aujabat talazumal juz'aini bi ayyakuna ahaduhuma laziman lil akhar kal misal mutaqaddim fa inna tulu'a syamsa malzumun li wujudin nahar. Syartiyah muttasilah adalah qadiyah yang menetapkan adanya kelaziman antara dua juz yang ada. Biayakuna haduhuma laziman lil akhar, artinya salah satu daripada keduanya itu menjadi kelaziman bagi yang lain. Kelaziman bagi yang lain. Kal misal al mutaqaddim, seperti contoh yang terdahulu tadi itu. In kanat syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Fa inna tulu'a syamsi malzum, karena tulu'a syamsi yaitu terbitnya matahari itu adalah malzum liwujudin nahar, bagi adanya nahar, atau malzum ini adalah sabab. Nah wujudun nahar ini musababnya, atau tulu'u syamsi ini adalah syarat, wujudun nahar yang adalah masrutnya.
Jadi adanya wujudun nahar itu karena adanya malzum yaitu tulu'u syamsi, dan ketika tidak adanya tulu'u syamsi juga tidak adanya wujudun nahar itu. Wa syartiyatul munfasilatu ma'aujabat aidallat 'ala tanafur bainahuma. Nah, syartiyah munfasilah adalah qadiyah yang menunjukkan pada tanafur, yaitu saling melarikan antara keduanya atau saling menafikan antara keduanya. Fa inna zaujiyah fil misal al mutaqaddim munafiratun lil fardiyah. Contoh dalam zaujiyah, karena sifat zaujiyah yaitu sifat genap dalam contoh di atas itu melarikan atau menafikan sifat fardiyah. Ya, genap berarti tidak ganjil, ganjil berarti tidak genap. Wahya salah satu aksamin. Nah, qadiyah syartiyah munfasilah ini itu ada tiga, ya, ada tiga. Nah, kenapa dikatakan muttasilah dan kenapa dikatakan munfasilah? Nah, dikatakan muttasilah itu ya karena adanya syarat di situ. Li wujudi adati syarti fiha, maka dikatakan syartiyah. Nah, dikatakan muttasilahnya, kenapa dikatakan muttasilahnya? Karena litisoli torofaiha sidqan ay kullama tahaqqaqa ahaduhuma tahaqqaqal akhar. Wa ma'iyah ay ijtima'ihima wa tusahibihima wa adam tanafi bainahuma. Dikatakan mutasil ya karena dua sisinya itu ya bertemuan langsung ataupun berhubungan saling menetapkan ya satu sama lainnya. Hanya ketika salah satunya yaitu terrealisasi, terwujud, maka yang lainnya juga terwujud. Ini berarti ittisal torfaihima sidqan, yaitu dua sisinya yaitu sama-sama menetapkan satu sama lainnya, maka disebut dengan muttasil. Tidak adanya tanafi di situ, tapi disebut dengan munfasil. Syartiyah disebut dengan munfasil, yaitu tajawuzan itu tarohuson atau dispensasi lah. Sebetulnya sih kurang pas disebut dengan syartiyah munfasilah itu, tapi disebut dengan syartiyah munfasilah itu karena tajawuzan yaitu tarohuson rukhsah dispensasi bi'atibar rabti al-waqi' baina tarafaiha bil ainad, itu karena melihat hubungan yang ada di antara dua sisinya yaitu dihubungkan dengan adanya ainad, yaitu adanya saling penafian. Penafian itu kan berarti ya misah, artinya misah itu ya tidak menempel. Ketika ada ini berarti yang lain tidak ada, ketika yang lain ada berarti yang ini tidak ada, itu berarti namanya munfasil. Atau benar, syartiyah munfasil itu dikatakan istilah yang benar, bukan tajawuzan, bukan qadiyah. Penamaan yang salah kemudian diberikan keringanan atau diberikan dispensasi. Benar, dia istilah yang benar, syartiyah munfasilah. Hakikatan istilah hayatan wa tasmiyatuha munfasilatan li wujudi harfil infisal fiha wa huwa imma. Jadi dikatakan munfasilah itu karena memang benar di situ ada adat infisal, yaitu ada imma. Nah, munfasilah ini ada tiga, mani'atu jam'in wa hiya madalat ala adam sihatil ijtima'i bainal muqaddam wa tali wa in jawazat al-khuluwa ka qaulina al-jismu imma abyad wa imma aswad fa inal jam'a bainal bayad was sawad mumtani'un wa yajuzu al-khuluwu anhuma bi kauni ahmar masalan. Mani'atu jam'in itu berarti tercegah kumpul, yaitu qadiyah yang menunjukkan tidak sahnya kumpul antara muqaddam dengan tali. Walaupun diperbolehkan khulu, walaupun diperbolehkan tidak ada. Kumpul udah boleh, tapi kalau tidak ada dua-duanya boleh. Mungkin yang lainnya selain daripada keduanya itu. Kakolina al-jismu imma abyad wa imma aswad. Jisim manusia itu ada kalanya, atau jisim ya, jisim sesuatu benda itu ada kalanya berwarna putih, ada kalanya berwarna hitam. Nah, ini antara hitam dengan putih tidak bisa kumpul, maka disebut dengan mani'atu jam'in. Final jam'a bainal bayadi wasawadi mumtani'atun. Tapi walaupun mani'atu jam'in, tapi masih boleh boleh khulu ya, masih boleh khulu, masih boleh tidak dua-duanya, tidak putih atau tidak aswad, dengan kiranya ya selain daripada putih dan aswad, mungkin merah ataupun yang lainnya. Wa yajuzu al-khuluwu anhuma bi kauni ahmar masalan. Namun boleh sepi dari dua-duanya, seperti misalkan ahmar. Berarti kan tidak putih dan tidak aswad. Nah, di sini sumiyat mani'ata jam'in shimaliyah ala man'il jam'i baina tarafaiha fi sidqi wa dhabitu mani'atil jam'i an tatarakkab minasyai' wa minal akhos min naqidihi. Jadi mani'atu jam'in ini dhabitnya itu adalah
Qadia yang tersusun dari sesuatu dan sesuatu lain yang lebih khusus. Lebih khusus dari apa? Lebih khusus min naqidihi, lebih khusus dari perlawanannya qadia yang pertama atau syai'unnya itu. Contoh dalam contoh yang pertama itu al jismu imma abyad wa imma aswad. Ini mani'atu jam'in karena dia tersusun daripada sesuatu, yaitu al jismu imma abyad dengan sesuatu yang lebih khusus, yaitu imma aswad. Dikatakan lebih khusus karena apa? Lebih khusus dari perlawanannya qadia yang pertama, yaitu perlawanannya abyad. Perlawanannya abyad kan berarti ghairu abyad. Nah, aswad dengan ghairu abyad kan lebih khususan aswad, karena ghairu abyad itu bisa aswad, bisa ahmar, bisa yang lainnya. Fa inna naqidu aswad la aswad, karena lawannya aswad itu adalah la aswad. Nah, ghairul aswad itu a'ammu anil abyad. Nah, selain daripada hitam itu lebih umum daripada abyad, berarti abyad fal abyadu akhassu minhu, berarti abyad itu lebih khusus, li'annahu fardun wahid wa ghairul aswad yashmalu afradan katsiratan. Ini mani'atu jam'in, ya, tersusun dari sesuatu dan sesuatu yang lebih khusus. Dari apa? Dari perlawanannya sesuatu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mani'atu khuluwin wa hiya madalat 'ala imtina'il khuluwi min tarafaiha wa in jawazat al-ijtima'. Nah, mani'atu khuluwin tercegah tiada, tercegah kosong, tidak ada, yaitu qadia yang menunjukkan pada tercegahnya ketidakadaan atau tercegahnya kosong dari dua sisi qadia itu, walaupun masih boleh kumpul, masih boleh ada dua-duanya. Kaqaulina Zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghriqa. Zaid itu ada kalanya di laut, ada kalanya tidak tenggelam. Fa inal khuluwa 'anit tarafain mumtani'un. Maka tercegah tidak dua-duanya atau kosong dari dua-duanya, tidak di laut dan juga tidak tenggelam, itu mumtani'un. Ya, Zaid ya kalau tidak di laut ya berarti dia tidak tenggelam. Kalau tidak tenggelam ya berarti mungkin di laut. Ini kalau khulu ya tercegah kosong dari dua-duanya, ini tercegah. Tapi wa yajuzu al jam'u bi ayyakuna fi nahwi markab. Tapi boleh dua-duanya. Artinya dia Zaid itu fil bahri dan juga la yaghriq. Zaid itu di laut dan juga Zaid itu tidak tenggelam. Misalkan Zaid berada di perahu misalkan. Maka itu boleh. Nah, definisinya mani'atu khuluwin ini apa? Mani'atu khuluwin itu dikatakan mani'atu khuluwin li shimali 'ala man'il khuluwi baina tarafaiha bi ma'na annahuma la yakzibani ma'an. Itu tidak tercegah kosong, ya, tercegah kosong dari dua-duanya. Wa dhabitu mani'atil khuluwi an tatarakab minasyai' wa minal a'ammi min naqidihi. Ya, definisi ataupun dobitnya mani'atul khuluwi itu adalah sesuatu qadia yang tersusun dari sesuatu dan sesuatu yang lebih umum dari lawannya sesuatu yang pertama. Fafil misali alladzi zakara al-muallif fala yaghriq itu a'am min naqidihi annahu fil bahri wa huwa annahu laisa fil bahri li syumuli annahu fil markab au 'alal bar au ghairihi. Nah, dalam contoh di atas Zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghriqa. Ini mani'atu khuluwin, tersusun dari sesuatu, yaitu qadiyah yang pertama yang disebut dengan muqaddam Zaidun imma fil bahri, ya. Ini muqaddamnya karena apa? Karena muqaddaman fi zikri dalam munfasilah, ya. Kalau dalam muttasilah muqaddam itu adalah muqaddaman firrutbah. Nanti Zaidun imma fil bahri ini adalah muqaddam. Nah, ini muqaddam sesuatu, tersusun dari sesuatu muqaddam dan sesuatu yang lebih lebih umum dari lawannya sesuatu itu. Lawannya sesuatu itu yaitu al-bahri. Al-bahri berarti lawannya laisa fil bahri, tidak di laut. Nah, tidak di laut ini lebih umum daripada tidak tenggelam. Karena kalau tidak di laut, ya tidak di laut berarti bisa dia tidak tenggelam, bisa juga dia di darat, ya, ataupun yang lainnya. Yang penting dia tidak tenggelam gitu. Tapi kalau tidak tenggelam, ya khusus tidak tenggelam saja.
Ini mani'atu khuluwin, yaitu sesuatu yang tersusun dari sesuatu dan sesuatu yang lebih umum dari sesuatu yang pertama itu tadi. Kalau yang mani'atu jam'in tersusun dari sesuatu dan sesuatu yang lebih khusus dari sesuatu yang pertamanya itu. Nah, yang terakhir adalah mani'atu jam'in wa khuluwin wa hiya madalat ala imtina'il jam'i wal khuluwi ka qaulina al adadu imma zaujun aw fardun fa zaujiyatu wal fardiyatu la yajtami'ani wala yakhlu al-adadu anhuma. Nah, mani' kedua-duanya, jami tidak boleh, khulu juga tidak boleh. Yaitu sesuatu yang menunjukkan pada tercegahnya kumpul dan tercegahnya kosong dari dua-duanya. Seperti ucapan al-adadu imma zaujun aw fardun. Maka adat itu ya ada kalanya zauj, ada kalanya fard. Tidak mungkin tidak zauj, tidak fard. Dan tidak mungkin juga tidak mungkin juga kumpul dua-duanya. Adat itu adalah zauj dan farad, ya tidak bisa juga. Jadi adat itu ya salah satunya saja. Kalau tidak zauj ya berarti farad, kalau tidak farad berarti zauj. Fazaujiyatu wal fardiyatu la yajtami'ani wa la yakhlu al adadu anhuma. Maka zaujiyah dan fardiyah ini genap dan ganjil genap dan ganjil ini tidak mungkin kumpul. Tidak ada bilangan yang genap dan ganjil dalam satu angka dan juga tidak keluar atau tidak kosong dari dua-duanya. Tidak ada angka yang tidak genap dan tidak ganjil. Ya pasti salah satunya saja. Nah, dikatakan hakikiyah. Kenapa? Wasumiyat asali satu hakikiyatan li'anna tanafiya baina tarafaiha atamu minhu fil akharaini. Karena penafian atau saling menafikan antara dua sisinya dalam qadhiyah yang ketiga ini itu lebih sempurna daripada penafian yang ada pada dua yang lainnya. Faqulu haqiqiyatin yasduqu alayya annaha mani'atu jam'in wa annaha mani'atu khuluwin dunal aqs. Maka setiap yang hakikat itu berarti mencakup mani'atu jam'in juga mencakup mani'atu khuluwin, tapi tidak sebaliknya. Mani'atu jam'in tidak mesti mani'atu jam'in itu mencakup dua-duanya atau mani'atu khuluwin mencakup dua-duanya saja. Nah, berarti di sini fatajtami'u ala satu fi nahwi al-adadu imma zaujun aw fardun. Maka kadang kumpul tiga-tiganya itu. Mani'atu jam'in, mani'atu khuluwin, wa mani'atu jam'in wa khuluwin ma'an. Tiga-tiganya itu kumpul. Dalam contoh, al-adadu imma zaujun aw fardun. Nah, ini kumpul antara zauj dengan fard juga tidak boleh. Tidak zauj, tidak fard juga tidak boleh. Atau tidak dua-duanya, ya, tidak kumpul ataupun tidak kosong dari dua-duanya, ini juga tidak boleh. Ini berarti kumpul antara ketiganya. Mani'atu jam'in, mani'atu khuluwin, wa mani'atu jam'in wa khuluwin ma'an. Watan faridu mani'atul jam'i, atau hanya mani'atul jam'i saja. Imma yakuna asyai'u abyad au aswad. Ini berarti mani'atu jam'in saja. Tapi mani'atu khuluwin tidak ada, karena bisa saja sesuatu itu tidak abyad dan tidak aswad, bisa ahmar, bisa ahdor atau yang lainnya. Atau hanya mani'atu khuluwin saja. Wa mani'atu khuluwin binahwi imma yakuna asyai'u ghairu abyad au ghairu aswad. Nah, kalanya sesuatu itu tidak putih atau tidak hitam. Nah, ini tercegah kosong dari salah satu keduanya itu. Karena tidak ada orang yang tidak putih atau tidak aswad. Berarti kuning. Ya, kuning juga sama, tidak putih berarti kan. Ada merah juga ya sama, tidak putih ya, pokoknya susah. Jadi ya orang itu atau sesuatu itu ya pasti kalau tidak ghairu abyad ya ghairu aswad. Itu namanya mani'atul khulu. Wa dhabitul haqiqiyah an tatarakab minasyai' wa naqiduhu au minasyai' wa minal musawi li naqidi. Fan naqidu li syai' huwa nafyuhu wal musawi li naqidi kal fardhi wa zawjiyah fa naqidu zawjin la zawju wa la zawju musawi lil fard. Nah, definisinya itu adalah qadhiyah yang tersusun dari sesuatu dan lawannya. Au minasyai' wa minal musawi li naqidi, atau tersusun dari sesuatu dan dari sesuatu yang menyamai dari lawannya sesuatu itu. Maka fan naqidu li syai' huwa nafyuhu, maka menafik lawannya sesuatu itu berarti menafikan. Wal musawi lin naqid kal fardiyah wa zawjiyah fa naqidu zawjin wal musawi lin naqid kal fardiyah wa zawjiyah, dan yang sama dengan lawannya itu seperti al-fardiyah dan zaujiyah. Fardiyah dengan zaujiyah ini sama berarti. Fanaqidu zaujin la zauj wa la zauj musawin lil farad. Jadi lawannya zauj itu adalah la zauj. Nah, la zauj ini sama dengan fard. Sama dengan ganjil ya, ganjil tidak genap.
Wa ya akhusu min mani'atil jam'i liman aiha al-khulu. Nah, yang ketiga ini lebih khusus daripada mani'atul jam'i. Karena apa? Karena mencegah dua-duanya, liman aiha al-khuluwa wa min mani'atil khuluwi liman aiha al-jam'a. Dikatakan lebih khusus daripada mani'atul jam'i liman aiha al-khuluwa. Karena mani'atul jam'i itu mencegah wa ya akhusu wa ya akhusu min mani'atil jam'i liman aiha al-khuluwa. Nah, mani'atul jam'in wa khuluwin ma'an atau yang ketiga ini itu lebih khusus daripada mani'atul jam'i. Mani'atul jam'i liman aiha al-khuluwa. Karena apa? Karena mani'atul jam'i itu mencegah mani'atul khulu. Ya, jadi mani'atul jam'i itu kan mencakup mani'atul jam'i dan karena mani'atul jam'i itu berarti mencakup mani'atul khulu ya. Wa min mani'atil khulu liman aiha al-jam'a, dan lebih khusus daripada mani'atul khulu, percegahnya kosong karena apa? Liman aiha al-jam'a, karena mencegah kumpul. Fa bainaha wa baina kullin minhuma al-umul khusus al-mutlaq wa tusamma haqiqiyah. Berarti nisbatnya ya mani'atul jam'in mani'atul jam'in wa khuluwin ma'an dengan mani'atul jam'in dengan mani'atul khuluwin ini umum wal khusus mutlak. Ini akhos atau a'am ya? Akhos. Mani'atu jam'in wa khuluwin ini lebih khusus daripada mani'atu jam'in. Dikatakan lebih khusus daripada mani'atu jam'in karena liman aiha al khuluwa. Ya, jadi karena mani'atu jam'in wa khuluwin kan mencegah dua-duanya. Ya. Karena mencegah dua-duanya. Tapi kalau mani'atu khuluwin wamin mani'atil khuluwin, dan juga lebih khusus daripada mani'atul khuluwin karena mani'atu jam'in wa khuluwin itu juga mencakup mani'atul jam'i. Jadi mani'atu jam'in wa khuluwin dengan mani'atu jam'in mani'atu khuluwin. Nah, ya, jadi gambarnya begini ya. Mani'atu jam'in itu dia bisa mencakup dua, bisa mani'atu jam'in, bisa mani'atu jam'in wa khuluwin. Mani'atu jam'innya jelas ada jami' yang dimanikan, atau mani'atu jam'in wa khuluwin. Ya berarti di situ juga ada mani'atu jam'in walaupun ada khuluwinnya juga. Berarti kan yastamilu dua, imma mani'atu jam'in atau mani'atu jam'in wa khuluwin. Itu berarti cakupannya dua, mani'atu jam'in. Mani'atu khuluwin juga dua. Mani'atu khuluwin itu imma mani'atu khuluwin faqat atau mani'atu khuluwin wa mani'atu jam'in. Tapi kalau mani'atu jam'in wa khuluwin ini hanya satu. Mani'atu jam'in wa khuluwin masuk enggak mani'atu jam'in? Enggak, ya karena satu. Ini kan harus dua syaratnya. Ya, mani'atu khuluwin masuk enggak? Enggak masuk juga. Karena apa? Karena mani'atu khuluwin saja, sementara ini harus dua. Nah, berarti mani'atu jam'in wa khuluwin ini lebih khusus daripada mani'atu jam'in karena mani'atu jam'in wa khuluwin itu juga mencegah khulu, dan lebih khusus daripada mani'atul khulu karena mani'atu jam'in wa khuluwin itu juga mencakup mani'atu jam'in ya. Fa bainaha wa baina kullin minhuma al-umum wal khusus al-mutlaq. Maka nisbat antara keduanya yaitu mani'atu jam'in wa khuluwin ma'an dengan mani'atu jam'in dan mani'atu khuluwin itu nisbat umum wal khusus mutlak. Ya, jadi mani'atu jam'in dan mani'atu khuluwin ini umum, sedangkan mani'atu jam'in wa khuluwin ini khusus. Waktu sama hakikiyatan li'anna hak bismil infisal. Kenapa dikatakan hakiki? Karena dia lebih berhak dinamakan dengan infisal. Ya, karena terlepas dari dua-duanya itu. Walam yubayyin al-musannif aqsama syartiyah al-mutasila wal munfasila wal aswaraha kama fa'ala fil hamliyah taqriban 'alal mubtadi. Wa dzalika fil mutawalat. Musannif tidak menjelaskan mengenai bagian-bagian syartiyah al-mutasila wal munfasila dan juga aswar-aswarnya. Sebetulnya ada juga ya, dalam qadiyah syartiyah, mutasila dan munfasilah juga ada sur-surnya. Cuman yang dijelaskan oleh musannif kan hanya sur-sur yang ada pada qadiyah hamliyah.
Nah, sur-sur yang ada pada qodiyah syartiyah ada tidak? Ada. Tapi beliau tidak dijelaskan di sini. Tapi mungkin nanti di kitab yang lebih dalam lagi penjelasannya, karena itu lebih mendalam lagi. Kama fa'ala fil hamliyah, itu karena takriban alal mubtadi, untuk memudahkan pada mubtadi dalam memahami keterangan beliau. Wadzalika fil mutawwalat, dan itu ada dalam kitab-kitab yang lebih panjang lagi keterangannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu masuk kepada faslun fit tanaqud. Faslun fit tanaqud wa ma ba'dahu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Kami dengan nama doa yang kami sahani dan surah dan mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.